Percayakah Anda ada negara yang mengizinkan orang hidup menikahi orang mati secara sah? Tempat di mana ciuman pertama dipandang sebagai deklarasi cinta sejati. Bersulang dengan air putih dianggap pertanda nasib buruk. Dan sekadar lupa menyapa seseorang bisa dinilai sebagai ketidaksopanan yang mutlak. Namun itu belum seberapa aneh. Di bawah ibu kotanya ada labirin rahasia ratusan mil. Di dalamnya, polisi pernah menemukan bioskop bawah tanah yang beroperasi penuh, lengkap dengan bar dan sistem keamanan. Yang telah berjalan diam-diam selama bertahun-tahun tanpa ada yang tahu. Negara tersebut adalah Prancis. Hari ini kita akan menjelajahi fakta aneh, aturan yang sulit dipercaya, dan sisi kehidupan sehari-hari yang jarang terlihat di salah satu negara paling terkenal di bumi ini. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan Prancis dari negara lain di planet ini, inilah jawabannya. Prancis adalah segelintir negara di bumi yang secara legal mengizinkan orang hidup menikahi orang yang telah tiada. Ini bukan upacara simbolis atau tradisi rakyat. Ini pernikahan yang diakui hukum dalam pasal 171, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis. Hukum ini lahir dari tragedi tahun 1959. Ketika bendungan Malpasset di kota Frejus runtuh tiba-tiba, menewaskan lebih dari 400 orang. Salah satunya adalah André Capra, tunangan Irene Jodart, yang saat itu sedang mengandung anak dari pria tersebut. Irene tidak hanya kehilangan pria yang dicintainya, tetapi juga terancam memiliki anak yang dianggap tidak sah secara hukum pada masa itu. Kisahnya menggerakkan seluruh bangsa dan mencapai Istana Élysée. Presiden Charles de Gaulle kemudian memberikan pengecualian yang memungkinkan pernikahan tetap dilangsungkan, meski mempelai pria telah tiada. Presiden tersebut kemudian dijadikan hukum resmi. Namun, tidak semua orang mendapat izin. Permohonan pernikahan harus diajukan langsung kepada Presiden Prancis dan melalui proses pemeriksaan yang sangat ketat. Pemohon harus membuktikan bahwa kedua pihak benar-benar berniat menikah sebelum satu pihak meninggal, dengan memberikan bukti seperti pendaftaran nikah, cincin tunangan, atau saksi. Keluarga almarhum juga wajib memberikan persetujuannya. Pada upacara pernikahan, pasangan yang masih hidup berdiri di samping foto pasangannya yang telah tiada. Wali kota membacakan keputusan presiden sebagai pengganti janji suci. Tidak ada tukar cincin. Tidak ada ciuman. Hanya ada cinta dan pengakuan hukum. Meski begitu, pernikahan ini murni bersifat simbolis. Pasangan yang hidup tidak mewarisi properti dari yang meninggal. Namun banyak yang tetap memilihnya, karena bagi banyak orang Prancis, cinta tidak berakhir saat satu pasangan meninggalkan dunia ini. Dari mana Anda menonton video ini? Jam berapa di tempat Anda sekarang? Tinggalkan komentar agar kita bisa saling menyapa satu sama lain. Wanita Prancis sering dianggap sebagai perempuan paling bergaya di Eropa. Namun daya tarik mereka tidak berasal dari riasan tebal atau pakaian mencolok. Hal itu berasal dari filosofi pribadi yang mendalam, gaya casual yang santai, dan keanggunan alami. Mereka jarang merias wajah tebal, alih-alih menghabiskan waktu untuk alas bedak. Banyak wanita Prancis lebih fokus pada perawatan, kelembapan, dan perlindungan matahari agar kulit sehat dari dalam. Sedikit perona pipi dan lipstik tipis biasanya sudah cukup. Gaya pakaian mereka mengikuti logika serupa. Kaos putih simpel, celana jimpas badan, mantel panjang, tas elegan, semuanya minimalis, tetapi dipilih cermat. Di Amerika, mengenakan baju olahraga di tempat umum adalah hal wajar. Namun di Paris, hal itu akan langsung menandai Anda sebagai turis asing. Penampilan santai ala Prancis sebenarnya adalah hasil dari gaya yang diperhitungkan secara matang. Mereka berpakaian bukan untuk pamer, tetapi agar merasa percaya diri. Namun, di balik kecantikan alami itu ada tekanan yang cukup besar. Di Prancis, menegur soal kenaikan berat badan seseorang bukan topik tabu. Seorang gadis Prancis bercerita bahwa jika berat badannya naik sedikit saja seusai musim panas, teman, keluarga, dan rekan kerja akan langsung mengomentarinya. Jadi, tekanan menjaga bentuk tubuh datang dari orang sekitar, bukan sekadar dari media sosial. Porsi makanan di Prancis umumnya lebih kecil daripada di tempat lain, dan makanan manis dianggap sebagai hidangan untuk momen spesial saja. Meskipun demikian,
Orang Prancis lebih dikenal dengan filosofi makan bergizi seimbang daripada diet ketat ekstrim. Dan hal ini dianggap sebagai salah satu aspek paling positif dari budaya kuliner mereka di sana. Lalu bagaimana dengan kencan? Jika Anda terbiasa dengan kencan casual di Amerika Serikat, di mana orang bisa dekat dengan beberapa orang sekaligus. Praktik itu sangat tidak lazim di Prancis. saat dua orang mulai sering bertemu, Mereka biasanya langsung dianggap sebagai sepasang kekasih dalam budaya Prancis. ciuman pertama membawa komitmen besar. Itu bukan sekadar momen spontan. Melainkan janji diam-diam antara dua insan manusia. Dan jika bertemu orang tua pasangan setelah beberapa minggu berkencan terdengar terlalu cepat. Di Prancis, hal itu sangat normal. Orang Prancis sering dicap sombong. Tetapi jika Anda tinggal di sini cukup lama, Anda akan menyadari bahwa kadang itu bukanlah kekasaran, melainkan sikap blak-blakan. Ini paling terlihat dalam layanan pelanggan. Justine, warga Amerika Prancis di Paris, menyebut ini sebagai kejutan budaya terbesarnya. di Amerika, pekerja layanan hampir selalu tersenyum karena mereka sangat bergantung pada tip dan ulasan pelanggan. Di Prancis, Sistemnya berbeda. Tip bukanlah sumber pendapatan utama. Jadi staf tidak di bawah tekanan untuk selalu tampil ceria. Jika mereka mengalami hari yang buruk, Anda akan langsung menyadarinya. Inilah yang membuat wisatawan merasa bahwa orang Prancis sangat dingin. Sisi positifnya, saat orang Prancis bersikap hangat pada Anda, itu hampir selalu tulus. bukan karena uang tip, bukan juga karena mereka diwajibkan bersikap begitu. Pendekatan pertemanan orang Prancis juga beroperasi serupa. Mencari teman di Prancis tidaklah mudah. Dan harus luangkan waktu. Sering hadir, dan membuktikan keinginan untuk hubungan jangka panjang. Justin bercerita pacarnya terus bergaul dengan kelompok teman yang sama sejak usia 10 tahun. Banyak orang Prancis membentuk lingkaran dekat mereka pada usia muda dan jarang memperluasnya. Tetapi setelah Anda diterima, persahabatan itu biasanya sangat kuat. Kadang bertahan seumur hidup, Bahkan warga Paris yang sering dianggap sulit didekati. bisa menjadi sangat antusias begitu Anda berhasil melewati batasan awal. Orang Prancis juga terkenal suka berdebat. Namun bagi mereka, perbedaan pendapat tidak sama dengan serangan pribadi. Mereka bersedia menyatakan pandangan dengan tegas dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Jadi ketika berbicara dengan orang Prancis, Anda biasanya tahu persis apa yang mereka pikirkan. Terkadang itu sangat menyenangkan. Dan kadang-kadang hal itu bisa sedikit merusak suasana. Sikap terus terang itu dibalut dengan berbagai aturan etiket tak tertulis. Jika Anda tidak menyadarinya, Anda mungkin akan dinilai buruk oleh mereka pada pertemuan pertama tanpa mengerti alasannya. Apa pendapat Anda tentang gaya komunikasi Prancis ini? Apakah sikap belak-belakan itu berharga atau kadang menyebalkan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Di Prancis, sekadar lupa mengucapkan salam bisa dianggap sangat tidak sopan. Dan itu baru sebuah permulaan. Orang Prancis sangat mementingkan sapaan. Saat masuk ke toko, Menanyakan arah, atau memulai obrolan dengan seseorang, Anda hampir selalu wajib menyapa mereka terlebih dahulu. abaikan langkah itu dan banyak yang akan menganggap Anda kurang ajar serta tidak mau melanjutkan percakapan. Aturan lain berkaitan dengan cara memanggil orang. Untuk mereka yang tidak terlalu dikenal, orang Prancis menggunakan bahasa formal sebagai rasa hormat. Beralih memakai bahasa santai pada pertemuan pertama bisa dianggap kasar atau tidak peka. Dan jangan heran jika orang Prancis tidak sering tersenyum pada orang asing di jalan. Bagi mereka, Senyuman adalah ekspresi emosi asli yang biasanya hanya ditujukan untuk teman keluarga, atau orang yang disukai. Saat bertemu kenalan, orang Prancis mengikuti ritual sapaan yang sangat khas. Mereka menyentuh pipi dengan lembut dan membuat suara ciuman simbolis alih-alih berpelukan, bergantung pada wilayahnya. Pertukaran ini bisa terjadi 1 2, atau lebih banyak lagi, khususnya saat tiba atau pergi dari pesta. Dopuntitu, Anda harus menyapa orang secara individu, alih-alih melambai ke seluruh kelompok. kehidupan sehari-hari membawa banyak aturan tak tertulis lain. Memakai baju olahraga di tempat umum saat tidak berolahraga bisa dianggap berantakan. Berbicara terlalu keras di ruang publik juga tidak disukai. Bahkan memotong keju dengan cara salah bisa mendapat teguran halus dari mereka.
karena budaya kuliner sangat dihargai. Dan jika Anda mengunjungi Prancis pada bulan Agustus, Anda mungkin terkejut melihat banyak toko ditutup karena semua orang sedang libur musim panas. Di banyak tempat, hari Minggu juga cukup sepi. Bahkan banyak apartemen tidak punya penyejuk udara. Meski suhu musim panas kadang melebihi 95 derajat Fahrenheit atau 35 derajat Celcius. Orang Prancis terkenal dengan roti, mentega, Keju, dan anggurnya. Mereka makan hal yang dianggap memicu kenaikan berat badan. Namun tingkat obesitas di sana tetap jauh lebih rendah dibanding banyak negara barat. Rahasianya ada pada kebiasaan makan. Di Prancis, makanan segar sangat dihargai. Banyak orang punya kebiasaan belanja bahan makanan beberapa kali seminggu, alih-alih menimbun dalam jumlah besar. Akibatnya, bahan makanan jauh lebih segar dan tidak terlalu banyak diproses. namun yang terpenting, ini kembali ke filosofi makan mereka. Orang Prancis umumnya makan sesuai jadwal. 3 kali makan utama sehari dengan sedikit camilan. Mohon makan bukan hanya mengisi tenaga. Hiwon adalah waktu untuk berbincang. Berantai. Dan menjalin hubungan dengan keluarga atau rekan. Anak-anak juga dikenalkan pada budaya kuliner sejak dini. Mereka diberi kesempatan mencoba berbagai makanan dan belajar menikmatinya dalam porsi wajar. Makanan manis tetap populer, tetapi dihidangkan sebagai sesuatu untuk dinikmati sesekali daripada untuk dikonsumsi setiap hari. Masakan Prancis tidak hanya terpusat pada Paris secara eksklusif. Setiap wilayah memiliki kekhasannya sendiri. Prancis Selatan menyajikan banyak hidangan yang sangat dipengaruhi oleh Mediterania dan Afrika Utara, Menawarkan variasi rasa yang jauh lebih kaya daripada yang sering dibayangkan. Meski hidangan tradisional, Prancis pada umumnya tidak menggunakan bumbu yang terlalu pekat atau menyengat. Orang Prancis sangat mementingkan kualitas bahan dan makanan seimbang. Mungkin kebiasaan inilah yang membantu mereka menjaga gaya hidup sehat melintasi banyak generasi. Jika ada kesempatan, apakah Anda ingin mengunjungi Prancis untuk merasakan budaya kulinernya? Menurut Anda, apakah makanan Prancis akan cocok dengan lidah Anda? Tinggalkan komentar. Di Prancis ada semacam pasar di mana Anda bisa membeli barang seharga ratusan dolar hanya dengan harga setara satu porsi makan. Orang Prancis menyebutnya pasar antik akhir pekan, atau brokante. Di seluruh penjuru negeri, mulai dari Paris hingga desa kecil. Masyarakat membawa barang lama dari rumah untuk dijual. Bagian istimewanya adalah Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda temukan. Jam dinding dari abad lalu, lukisan yang terlupakan, set perak antik, Koper yang pernah menjelajahi Eropa. atau barang desainer yang nilai aslinya bahkan tidak disadari oleh sang penjual. Bagi banyak orang, Kegiatan ini terasa seperti sedang berburu harta karun. Anda harus dengan sabar memilah ratusan benda biasa demi menemukan sesuatu yang benar-benar bernilai. Dan kadang harta paling langka bersembunyi di sudut lapak tak terduga. Banyak yang berhasil menemukan barang berharga yang nilainya berkali-kali lipat dari harga belinya. itulah mengapa ribuan orang Prancis menghabiskan pagi akhir pekan menyusuri kios-kios. Berharap menjadi orang berikutnya yang menemukan harta karun terlupakan. Daya tarik terdalamnya bukan sekadar nilai uang. Setiap barang membawa ceritanya sendiri. Kepingan sejarah, dan jejak orang yang pernah memilikinya. Itu juga alasan kenapa orang Prancis sangat menyukai pasar ini. Mereka tidak hanya membeli objek belaka, mereka membeli kenangan dan juga waktu. Ketika orang memikirkan Prancis, Sebagian besar hanya membayangkan Paris. Namun keindahan sejati negara ini sebenarnya terletak di wilayah yang jauh dari ibu kota. di Alsace, Berbagai desa seperti Colmar Rickevier, dan Eguisheim terlihat seperti sesuatu yang keluar dari buku dongeng. Dengan rumah kayu beragam warna, kanal yang damai. serta kebun anggur yang sangat luas. Pergilah ke selatan menuju Provence, dan Anda akan menemukan ladang lavender ungu cerah yang membentang hingga ke cakrawala. Di tengah lautan bunga itu berdiri biara Senangkwe yang kuno. Serta desa Roussillon, yang dikenal karena rona oranye kemerahan khas dari oker alami. Di lepas pantai Mediterania, Pulau Korsika menyimpan beberapa pemandangan paling spektakuler di Prancis. kota Bonifacio bertengger di atas tebing putih terjal, menghadap ke perairan biru tua di bawahnya. Di Prancis Tenggara,
Ngarai Verdon memanjakan mata dengan air biru kehijauan yang mengalir di antara tebing besar, sehingga mendapat julukan Grand Canyon Eropa. Sementara itu, Bukit Pasir Pilat di pantai Atlantik adalah bukit pasir tertinggi di Eropa, yang terus berubah bentuk akibat angin dan pasang surut. Namun mungkin Prancis tampak paling indah saat Anda menjauh dari kota besar. Di berbagai desa kuno dekat perbatasan Italia, Kehidupan masih berjalan dengan ritme yang lambat di tengah rumah batu berusia ratusan tahun dan jalanan berbatu yang tenang. ini adalah wajah Prancis yang sangat berbeda dari gambar kartu pos yang biasa kita kenal. Namun ketika Anda kembali ke Paris, Anda akan melihat gambaran yang sepenuhnya berbeda. Sebuah kontras yang tajam antara romansa yang dibayangkan dan kenyataan hidup yang sebenarnya. Hanya beberapa menit naik kereta bawah tanah dari Menara Eiffel. Anda dapat menemukan sisi Paris yang sangat berbeda dari yang ditampilkan pada kartu pos wisata. Bahkan di lokasi wisata populer, pengunjung seringkali berhadapan dengan pedagang kaki lima dan berbagai penipuan yang menyasar orang asing. Harga barang di area ini juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan bagian kota lainnya. Namun yang lebih mengejutkan banyak orang adalah bahwa Paris bukan sekadar jalan raya yang indah dan banyak kafe romantis. Di lingkungan seperti Barbes, Dekat stasiun Gare du Nord, laju kehidupannya sepenuhnya berbeda. Dengan pasar yang ramai dan komunitas beragam dari seluruh dunia. Kehidupan di Paris tidak semewah yang dibayangkan banyak orang. Banyak orang tinggal di apartemen yang cukup kecil. Dan meskipun musim panas bisa sangat terik, tidak semua tempat memiliki penyejuk ruangan. Mencari teman juga butuh waktu, karena warga Paris cenderung cukup tertutup terhadap orang yang tidak dikenal. Meski begitu, mereka tetap sangat bangga dengan kota mereka. banyak bangunan tua dilestarikan dengan hati-hati, Jalanan dirawat dengan baik, dan keindahan arsitektur terlihat di hampir setiap sudut. Mungkin kesenjangan antara Paris dalam imajinasi dan Paris dalam kehidupan nyata inilah yang menciptakan fenomena psikologis unik yang sering dialami banyak pelancong saat pertama kali tiba. Ada sebuah fenomena psikologis yang sangat spesifik di dunia yang disebut sindrom Paris. Hal ini terjadi ketika wisatawan menjadi sangat kecewa setelah tiba di ibu kota Prancis tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh psikiater Jepang Hiroaki Ota yang mengidentifikasinya selama tahun 80-an saat bekerja di Paris. Kasus yang paling sering tercatat melibatkan turis dari Jepang dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Alasannya cukup sederhana. Dalam film dan iklan, Paris sering digambarkan sebagai kota sempurna dengan jalanan romantis, kafe menawan, dan gaya hidup artistik yang kental. Namun setibanya di sana, banyak orang menghadapi kemacetan lalu lintas, Kebisingan, pencopetan, biaya hidup yang tinggi, dan ritme kehidupan serba cepat yang biasa ditemukan di kota besar manapun. Bagi kebanyakan pelancong, ini hanyalah kekecewaan ringan semata. Namun dalam kasus yang jarang terjadi, kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan dapat memicu reaksi psikologis yang kuat seperti kecemasan, kepanikan, disorientasi, atau stres yang parah. Fenomena ini menjadi sangat terkenal sehingga kedutaan besar Jepang di Paris bahkan harus memberikan dukungan bagi warganya yang mengalami tekanan psikologis selama kunjungan mereka. Marseille adalah kota tertua di Prancis, yang didirikan lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Jantung kota ini adalah pelabuhan lamanya, Vieux-Port, tempat para nelayan masih membawa makanan laut segar ke darat setiap pagi, sama seperti yang mereka lakukan selama ratusan tahun. Berbeda dengan laju kehidupan yang cepat di Paris, Marseille memiliki suasana yang lebih santai dan tidak terburu-buru. Penduduknya terkenal sangat setia pada kota mereka, dan sering berkata bahwa mereka adalah orang Marseille terlebih dahulu, baru kemudian orang Prancis. Sumber kebanggaan lainnya adalah tim sepak bola Olympique de Marseille. Pada hari pertandingan, seluruh kota seolah bernapas sebagai satu kesatuan. Terlepas dari perbedaan asal-usul atau latar belakang penduduknya, Marseille juga menawarkan pemandangan menakjubkan seperti Calancques, yaitu teluk kecil berwarna biru kehijauan yang terselip di antara tebing putih yang dramatis, serta kota tua Le Panier dengan banyak lorong penuh warna dan seni jalanan yang hidup. Marseille mungkin tidak seromantis Paris, namun keaslian, energi, dan keindahan pesisir Mediterania di kota inilah
yang membuat banyak pengunjung merasa enggan untuk pergi meninggalkannya. Tepat di bawah jalan raya yang gemerlap dan kafe elegan di Paris, tersembunyi sebuah dunia yang sama sekali berbeda, dan hanya bisa dilihat oleh segelintir orang saja. Di bawah kota membentang jaringan terowongan batu kapur kuno dan tambang yang panjangnya mencapai ratusan mil. Wisatawan hanya diizinkan untuk mengunjungi bagian yang sangat kecil di dekat stasiun Denver Rochero. Sementara sebagian besar jaringan tersebut telah dilarang selama beberapa dekade. Namun hal itu tidak menghentikan komunitas rahasia yang disebut Cataphiles. Mereka menemukan jalan masuk ke terowongan melalui ruang bawah tanah. Selokan. Dan pintu masuk yang jarang diketahui. Bagi mereka, ini bukan sekadar labirin bawah tanah, tetapi ruang khusus untuk seni, musik, dan kebebasan. Penemuan yang paling mencengangkan terjadi pada tahun 2004, ketika polisi menemukan sebuah bioskop rahasia yang dibangun di bawah Paris, lengkap dengan layar, bar, dan sistem kelistrikan yang berfungsi penuh. Akan tetapi, dunia bawah tanah ini juga bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya. Sekadar tersesat di dalam labirin terowongan bisa menyebabkan disorientasi total. Terowongan runtuh, banjir, dan kurangnya oksigen adalah risiko yang terus mengintai. mungkin perpaduan antara misteri, Dan bahaya inilah yang membuat dunia bawah tanah Paris menjadi salah satu cerita paling aneh di Prancis. tinggal di Paris adalah impian bagi banyak orang. Namun harga yang harus dibayar sama sekali tidak murah. Banyak anak muda menghabiskan hampir separuh pendapatan mereka hanya untuk membayar sewa tempat tinggal. Mencari tempat sewa di sini terkenal sangat sulit. Pemilik rumah biasanya mengharuskan penyewa memiliki pekerjaan tetap, Pendapatan tinggi, dan profil keuangan yang sangat solid. Sementara itu, pasokan perumahan belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan. sehingga harga sewa terus melambung tinggi. Sebagian alasannya berasal dari pembatasan pembangunan gedung baru di pusat kota Paris, dipadukan dengan pertumbuhan platform sewa jangka pendek, yang membuat banyak apartemen tidak lagi tersedia untuk penyewa jangka panjang. Namun, Kehidupan di Prancis juga memiliki kualitas kompensasi yang signifikan. Sistem perawatan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya rendah, liburan berbayar yang melimpah, makanan segar, dan kualitas hidup yang secara keseluruhan tinggi adalah keuntungan nyata. itulah paradoks dari kota Paris. Biaya hidupnya sangat mahal, namun tetap menjadi salah satu kota paling layak huni dan paling diminati di dunia. Jika Anda masih menonton sejauh ini, itu berarti video ini sesuai dengan minat Anda. Untuk membantunya menjangkau audiens yang lebih luas, silakan tekan tombol hype di bawah ini. Setiap hype membantu mendorong video ini lebih jauh lagi. Orang Prancis menyebut pinggiran kota ini sebagai banlieue. Kawasan ini pada awalnya dibangun untuk menampung para pekerja imigran setelah Perang Dunia Kedua. Namun seiring berjalannya waktu, banyak dari area ini terperosok ke dalam kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan minimnya peluang kerja. Banyak orang percaya bahwa sekadar memiliki nama asal Afrika Utara atau tinggal di banlieue menempatkan Anda pada posisi yang tidak menguntungkan saat mencari pekerjaan atau mencoba berbaur ke dalam masyarakat. Selain itu, perekonomian Prancis juga sangat bergantung pada tenaga kerja imigran. Di berbagai restoran, hotel, dan lokasi konstruksi, banyak orang bekerja di bawah kondisi yang keras, dengan hak serta perlindungan yang jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan banyak orang. Ketidaksetaraan ini telah berulang kali memicu protes dan wabah kekerasan di pinggiran kota besar, terutama pada tahun 2005 dan 2023. Hal ini mengungkap kontradiksi sosial yang terus bertahan di balik fasad glamor Prancis modern. Dan mungkin itulah hal yang paling menarik tentang Prancis. Negara ini bukan sekadar tanah menara Eiffel, Minuman anggur,
dan jalanan romantis. Ini juga merupakan negara yang penuh kontradiksi. Tempat keindahan dan berbagai tantangan hidup saling berdampingan. Kesimpulan, Prancis bukanlah surga maupun neraka. ini adalah sebuah negara yang penuh dengan kontradiksi. Sebuah tempat di mana restoran kelas dunia berdiri, berdampingan dengan masalah sosial yang belum terselesaikan. Di mana jalanan romantis dan kastel kuno bersebelahan dengan pinggiran kota yang berjuang keras. Di mana banyak orang tahu cara menikmati hidup, namun juga harus bergulat dengan tekanan perumahan, Lapangan kerja. dan biaya hidup yang terus meningkat. Mungkin hal yang membuat Prancis begitu istimewa bukanlah kesempurnaannya. Melainkan keasliannya. Sebuah negara yang indah sekaligus rumit, sangat menawan sekaligus penuh perdebatan. Dan semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin Anda menyadari bahwa Prancis tidak dapat dirangkum hanya dalam beberapa gambar yang sudah tidak asing lagi, seperti Menara Eiffel Minuman anggur. atau jalanan kota yang romantis. Bagaimana dengan Anda sendiri? Jika Anda bisa memilih satu tempat untuk tinggal di Prancis, apa yang akan Anda pilih? Paris yang sangat hidup. Marseille yang luas. Ladang lavender di Provence. Atau mungkin sebuah desa kuno yang damai dan tersembunyi di pedesaan Prancis? Tinggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami pilihan Anda. Jika Anda menikmati perjalanan menjelajahi budaya, Sejarah, dan berbagai sudut dunia yang belum banyak diketahui. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. dan sampai jumpa lagi pada perjalanan kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.